Kita lanjutkan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah bersemayam di atas arsy. Ayatnya sudah banyak Bapak Ibu ya. Allah itu ada di atas, bukan di mana-mana. Ibu sebelum ini tahunya di mana Allah? Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, di WC juga ada. Allah memberitahukan bahwa Dia adalah Rabb yang menciptakan alam ini, langit, bumi, dan juga seisinya dalam 6 hari. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh beberapa ayat. Ke-6 hari itu adalah hari Ahad, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan Jumat. Saya ulangi. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan Jumat. Saya ulangi. Ke-6 hari itu adalah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di dalamnya lah seluruh penciptaan diselesaikan. Dan di dalamnya juga Adam diciptakan. Selesai langsung semua Bapak Ibu. Kenapa Allah nggak langsung saja menciptakan langit dalam 2 detik misalnya? Terserah Allah Bapak Ibu. Pasti ada hikmahnya. Loh, kenapa Allah juga menciptakan malaikat yang ada di kiri dan kanan kita? Padahal kan Allah mampu. Terserah Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Satu malaikat saja ketika dia mengepakkan sayapnya antara timur dan barat, ufuk itu semuanya tertutup. Satu malaikat doang. Ada malaikat penjaga laut, ada malaikat penjaga bumi, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi malaikat yang paling besar adalah malaikat yang pemikul arsy. Kita lanjut ya. Kita ulangi sedikit yang tadi. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung di bumi itu pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan di bumi pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang dibenci pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Memperluaskan binatang pada hari Kamis. Dan menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar atau antara asar sampai malam. Kita lanjut. Ini ayat yang akan menjadi tambahan ilmu buat kita. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ini kita bahas nanti ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Takutnya maksudnya tidak akan diterima. Dan harap dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita bahas satu persatu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dengan merendahkan diri, penuh ketenangan, serta suara yang lembut. Yang demikian itu adalah seperti firman Allah, wa dzkur rabbaka fi nafsik. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu. Abu Musa al-Asy'ari ya, dia mengatakan orang-orang yang mengangkat suaranya sambil berdoa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innalladzi tad'una sami'un qarib. Hai sekalian manusia, kata Rasulullah, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan jauh. Maka kalau berdoa nggak usah teriak-teriak. Apalagi sambil nyanyi ngedoanya, amin, apalah gitu ya. Sambil nyanyi dilakukan. Itu nggak sopan Bapak Ibu.
Sesungguhnya yang kalian seru itu adalah Rabb yang maha mendengar dan sangat dekat. Ada juga waktu itu para sahabat menuruni lembah. Lalu kemudian mereka bertakbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya itu tarik. Maka Rasulullah memberitahukan kepada mereka, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Maka pelankanlah suara kalian, rendahkanlah diri kalian. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Maka tidak boleh kita berdoa dengan berteriak-teriak. Tidak boleh mengganggu orang ketika kita berdoa. Antara orang yang sholat dengan yang sholat juga, Bapak Ibu, ada yang ditegur oleh Nabi. Kenapa? Yang satunya dia bacaannya itu ada ketak tarik, kedengeran sama yang lain. Itu yang ditegur oleh Nabi. Pelankan suaramu, jangan sampai mengganggu saudara-saudaramu yang sedang sholat yang lainnya. Bagaimana dengan berzikir, Bapak Ibu? Zikir kan sunnah. Yang wajib saja Rasulullah larang, ya kita mengucapkan itu Al-Fatihah misalkannya kan wajib, itu bacaan wajib. Dilarang oleh Nabi karena nanti mengganggu yang lain. Ini mah kita Masya Allah ada orang yang sholat, tarik suaranya, itu mengganggu. Zikir luar biasa. Bagaimana ngegendang-gendang Bapak Ibu, ini orang lagi sholat pegendang-gendang, repot jadinya. Makanya tujuan niatnya memang baik, tapi caranya yang salah. Cara yang salah. Apalagi baca Quran misalkannya. Sementara yang saudara-saudara kita masih sholat sunnah, terus baca Quran, atau sudah selesai azan, lalu kemudian pakai speaker lagi. Padahal banyak orang sholat sunnah itu teh. Lalu kemudian dia katanya sholawatan, tapi nyanyi. Yang penting Arab. Kalau sudah Arab berarti itu sholawat namanya. Yang penting Arab, weh. Wah, padahal lagunya lagu percintaan misalnya ya. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan sholawat. Yang penting Arab. Nah, pokoknya. Ini orang Kristen yang di sana, orang Arabnya lagu Kristen. Iya, Masya Allah. Iya. Nah itulah kita, makanya dibiarkan sama DKM, dibiarkan sama ustadz-ustadz. Ketika kalau kita yang melarang, kita yang dikatakan ekstrim nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu baca fikih-fikih masjid, semua ulama mengatakan tidak boleh suara yang keluar dari masjid itu kecuali suara azan. Azan doang. Lalu kemudian masalah iqamat, ada dua perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Apakah boleh suaranya dikeluarkan pakai toa atau tidak? Itu ya Bapak Ibu dua. Yang pertama mengatakan boleh suaranya keluar. Lalu kemudian yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena iqamat itu untuk orang yang ada di masjid. Makanya suara iqamat itu nggak boleh pakai toa. Gitu Bapak Ibu. Ya, yang jelas Bapak Ibu, kalau baca fikih masjid nggak boleh, walaupun pengajian harusnya speaker dalam. Ya, ini pengajian aja nggak boleh, gimana latihan-latihan gini nggak? Kalau siang-siang aja latihannya. Ini mau latihan sampai jam 10. Latihan 10 malam latihan, Masya Allah. Pusing. Dekat rumah lagi udah ngendang, waduh Masya Allah. Ya, itu makanya orang-orang jahil. Itu namanya orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Tujuannya baik Bapak Ibu. Tapi nggak ada ilmu. Ya, doa mah ya udah Bu, biasa-biasa aja. Terus diiringi dengan amin ya Allah, amin ya amin. Amin jangan anak-anak, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin disambut ya kan, bukan masalah aminnya tapi intonasinya yang mereka senang ya itu. Berdoa itu bukan nyanyi. Apalagi baca Quran itu bukan nyanyian Bapak Ibu. Kan ada orangnya langgamnya itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan langgamnya. Nggak boleh. Karena Al-Quran itu bukan nyanyian.